dia berarti mengikuti Mbak Nindi, itu kan motifnya belum dikasih tahu apa mungkin sorry Mbak, kan katanya kan ada orang ketiga. Orang ketiga siapa saya? Iya, yang pacar makanya sampai diikutin. Ya sekarang gini aja, urusan saya diikutin atau tidak itu mereka yang tahu. Urusan meringankan KDRT tentunya tidak ada urusannya dengan itu. Emangnya saya kedapatan ngapain melakukan perzinahan? Saya ngapain? Kalau misalnya kalau seperti itu hanya foto-foto video saja, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Saya mau bertemu sama siapapun, teman-teman saya itu saya rasa sah-sah saja. Karena mereka pun tahu saya tinggal di mana. Mereka pada saat saya pergi dari rumah, mereka tahu saya tinggal di rumah ibu saya, dan habis itu saya tinggal di mana mereka tahu. Jadi saya tidak tutup-tutupin itu. Ibu saya pun juga udah pernah ke tempat saya, bahkan saya juga membawa anak-anak saya di saat kalau teman-teman wartawan pada datang ke rumah saya belum bisa temui pada saat itu. Nah itu saya pergi gitu, tidak di rumah. Mbak Nindi sudah mengkonfirmasi belum sih alasan kenapa adik dari suami? Adik kakaknya bermain. Iya, maksudnya kenapa dia melakukan, maksudnya untuk surat-surat itu? Ya nggak tahu, tanya aja, mungkin takut kehilangan harta kali. Tapi Aska sendiri tahu atas perbuatan keluarganya? Nggak tahu, saya kan tidak bisa berkomunikasi dari awal saja, dari Aska tertangkap saja saya tidak tahu. Jadi saya itu baru dikasih tahu tanggal 10 Januari tepat di ulang tahun saya. Saya baru dikasih tahu, dan itu saya telepon dia karena saya pas pulang hari Jumat saya tanya, "Bapak mana? Kok handphonenya, kita kan punya grup, bagaimanapun kita masih update di grup walaupun saya nggak berkomunikasi langsung. Kok nggak ada tanya-tanya anak-anaknya, biasanya tanya-tanya gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Saya tanya, katanya bapak sama 5 orang teman masuk kamar. Saya marah, kurang ajar, siapa nih yang masuk kamar saya gitu loh. Saya cari-cari kemana sama siapa nih masuk 5 orang kamar ini siapa. Belum mau cerita karena disuruh tidak boleh cerita. Akhirnya saya paksa-paksa cerita, baru cerita hari pas tanggal 10. Kalau ternyata sama 10, baru dikasih tahu kalau itu polisi gitu. Jadi saya tidak tahu dan saya tidak bisa berkomunikasi. Awalnya masih bisa berkomunikasi, tapi tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi. Berarti tidak lagi menjenguk? Menjenguk saja saya ditolak, saya tidak diizinkan. Tapi saya begitulah kira-kira. Jadi gimana mau baik kalau tidak ada komunikasi gitu. Bahkan ternyata pernah berkomunikasi. Di dalam tanah Bapak masih gantikan sama saya. Sama saya juga masih, tapi nggak yang sering mengambil barang-barang dia gitu, Tokopedia atau seperti itu. Berarti kan tapi tidak berkomunikasi sama saya gitu. Harusnya kan kalau mau seperti itu kan ya minta ketemu sama saya, minta ngomong sama lawyernya, pengen ketemu sama saya atau apa gitu. Pak, waktu Aska waktu itu berselingkuh, perasaan hancur. Mas tanya aja sama diri Mas gimana? Jadi mungkin mengetahui Mas Aska selingkuh itu oleh palsu atau gimana, Mbak? Enggak lah, saya nemuin tertangkap basah sendiri kok saya melihat dari Oh, di handphone. Tempat marah waktu itu. Oh iya, saya marah. Saya makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018, dikira saya makin narkoba, padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Mbak sempat depresi juga, Mbak ya? Hah? Juga sempat depresi. Depresi. Oh iya, saya nggak percaya orang. Ini aja yang udah dilakukan mereka ini aja, saya udah tambah nggak percaya lagi sama orang. Saya tuh sudah saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung. Saya sempat minum ke psikolog, minum obat. Karena saya itu kehilangan orang tua. Ayah saya itu adalah role model saya. Saya paling dekat sama ayah saya. Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa nggak tahu deh gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.